Selamat sore, kami ucapkan kepada kita semua yang telah bergabung di meeting room pada saat ini untuk health series yang berjudul Fit Life Starts Here, dengan judul selanjutnya adalah Brain Fitness. Ingin kami infokan bahwa sesi tanya-jawab akan ada pada akhir pembahasan. Jika ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, atau kita semua yang memiliki pertanyaan, bisa disampaikan lewat chat kepada admin chat. Dan juga bagi saudara-saudari atau teman-teman juga yang mempunyai usulan-usulan doa, boleh disampaikan lewat admin chat, dan boleh juga disampaikan lewat sosial media kami. Selanjutnya, untuk Sunday Series atau Bible Study dan ayat-ayat rohani bisa dilihat di Instagram dan Facebook, juga YouTube God's Word Ministry untuk kumpulan-kumpulan video revival yang telah kami adakan. Baik, saat ini kita akan memulai meeting kita sore hari ini dengan doa. Mari semua kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga yang telah memberikan kepada kami kasih karunia-Nya, sehingga kami bisa sampai pada saat ini. Bapa, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu agar Engkau dapat bersama-sama dengan kami di meeting ini, sehingga meeting ini hanyalah untuk kepujian bagi nama-Mu saja. Berikanlah perkataan-Mu kepada Ibu Evi nanti akan berbicara, dan sekiranya kami juga akan terberkati dan juga akan mengambil keputusan setelah meeting ini kami selesai ikuti. Inilah doa dan permohonan kami. Tidak lupa juga kami ingin mendoakan untuk koneksi yang kami gunakan, jaringannya juga, perangkatnya juga, bersama-sama dengan kami karena hal-hal tersebut tidak bisa kami kontrol. Ini doa dan permohonan kami yang kami persembahkan dengan kerendahan hati dan punya ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembicara kita sore hari ini bernama Evi Gondomulyo. Beliau saat ini melayani di Cancer Support Center dan Chinese Ministry Center. Untuk waktu dan kesempatan selanjutnya, kami berikan kepada Ibu Evi. Ya, selamat sore buat semuanya. Puji Tuhan kita bisa berkumpul pada sore hari ini untuk bersama-sama untuk mendengarkan suatu message tentang kesehatan. Ya, saya akan share screen. Oke. Oops. Oke. Apakah terlihat dengan jelas? Oke, thank you. Ya, selamat sekali lagi, selamat bergabung. Kita mengikuti pada hari ini Fit Life, ya. Bagaimana supaya kehidupan kita fit, ya. Kehidupan yang fit itu dimulai di mana? Pertama-tama adalah dimulai daripada kesehatan otak kita. Mengapa demikian? Karena otak itu seumpama CEO di dalam tubuh kita, ya. Layaknya CEO atau pimpinan perusahaan, maka begitulah otak kita, ya. Kalau kita hendak mengendaki suatu kehidupan yang fit, maka otak kita pertama-tama harus fit terlebih dahulu. Itulah sebabnya pada sore ini kita mau memaksimalkan your brain power and memory, ya. Penting bagi kita. Nah, sekarang saudara sekalian, banyak loh orang-orang yang bukan hanya dulu mungkin kita berpikir kalau kita sudah tua saja mungkin baru kita pikun atau lupa-lupa gitu ya. Tetapi sekarang saudara sekalian, banyak anak muda pun sekarang sudah mulai lupa. Dan kenapa begitu? Nah, kita akan lihat sebentar. Karena yang namanya kesehatan otak itu terkait erat dengan lifestyle kita. Kita akan membahas pada hari ini seperti ini ya. Jadi
Fit life itu, kehidupan yang fit itu dimulai di mana? Di sini. Kapan? Sekarang. Ya, kita akan bahas sebenarnya dalam 2 grup besar, yaitu pada kali ini kita akan membahas tentang brain fitness, yaitu ada kaitannya dengan eat smart, kita akan think better. Ya, kalau kita makannya bagus, maka otak kita pun akan berpikir dengan baik. Dan kemudian kita akan melihat, semoga waktunya memungkinkan dan kita cover kedua ini, yaitu tubuh kita harus kita bawa bergerak, get moving ya. Karena kalau enggak, maka tubuh kita akan sakit dan otak kita pun akan sakit. Kita akan lihat apa hubungannya badan sakit kok otak jadi sakit, kita akan lihat ya. Nah, saudara sekalian, kita akan sambung minggu depan. Jadi pastikan saudara juga hadir pada minggu depan karena kita akan melihat kepada mental health, kesehatan mental kita. Brosurnya mungkin nanti panitia akan membagikannya, tapi saya sudah ada bocorannya. Nah, ini dia ya. Remember your mental health. Oke, sekarang kita akan melihat kepada 2 yang pertama ya. Brain fitness dulu ya. Jadi kalau mau fit harus ada 2 hal yang kita perhatikan setidaknya ya. Otaknya harus fit dan kedua pikirannya juga harus fit. Yang namanya otak ini tidak hanya otak secara apa ya, secara organ tubuh, tetapi juga secara pikiran. Ya. Itulah sebabnya kita akan bahas mengenai mental health ini pada minggu depan. Tetapi kali ini kita bahas tentang otak secara organ. Nah, oke. Nah, saudara sekalian, saya akan langsung mulai karena waktunya sangat terbatas ya. Saudara tahukah bahwa hadiah yang paling luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, manusia, yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan ini adalah apa? 2 hal, yaitu kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan bagi diri kita. Luar biasa saudara. Kita punya keputusan untuk diri kita. Bukan orang lain yang menyetel atau mendrive keputusan kita. Ya, jadi hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan pada kita ada 2 hal. Pertama, kemampuan untuk berpikir. Jadi kalau semasa kita masih mempunyai kemampuan untuk berpikir, saudara harus gunakan dengan baik. Karena ketika kita tidak lagi mampu untuk berpikir, maka kita nggak akan lagi bisa melakukan apapun. Makanya puji Tuhan kalau pikiran kita masih waras, saudara. Karena ketika pikiran kita sudah tidak bisa berpikir, saya mau kasih ini ya, satu kesaksian ya. Ada kawan saya, umurnya masih muda, ya belum inilah, belum sampai 40, masih mungkin 20-an atau paling maksimal pun 30-an lah gitu ya. Jadi masih relatif masih muda ya. Tapi saudara, ini seorang laki-laki ya, dan dia sudah punya keluarga, ya mungkin sekitar 30-an awal lah gitu ya. Nah, tapi pikirannya itu tiba-tiba pada suatu hari ketika dia bangun pagi-pagi, pikirannya itu blank. Dan blanknya betul-betul blank sehingga dia bahkan tidak mengenali, puji Tuhan dia masih mengenali istrinya, tetapi dia tidak mengenali anaknya. Jadi ketika anaknya tiba-tiba lari-lari mau ketemu bapaknya ini, dia si teman saya ini yang laki-laki, dia bertanya kepada istrinya, "Mama, ini siapa?" Waduh, anaknya begitu dengar bapaknya bertanya begitu ke istrinya, ke mamanya, langsung anaknya nangis. "Aduh, papa nggak kenali saya," katanya gitu. Memang itu parah, saudara. Sampai anaknya sendiri tidak dikenali. Dan itu terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada panas, begitu tiba-tiba dia langsung blank gitu aja. Kenapa begitu? Nah itulah sebabnya saudara, kita puji Tuhan kita bisa ada di sini supaya kita bisa belajar bagaimana memaksimalkan kebugaran atau kesehatan daripada otak kita. Karena bisa jadi itu terjadi kepada siapa saja. Tiba-tiba dia hilang ingatan, dan itu parah. Dan itu bahaya deh. Nah, itulah sebabnya saudara, sekali lagi, hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemampuan untuk kita bisa berpikir. Pertama. Kedua, mengambil keputusan bagi diri kita. Nah, jadi penting bagi kita sekarang punya kemampuan untuk berpikir.
Kita punya kemampuan untuk berpikir mana makanan yang mau kita pilih. Makanan sehatkah atau junk food? Nah, itu semua kemampuan berpikir itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Saat ini pun kita berpikir, mau ikut Zoom ini atau enggak. Itu pun kita kan sampai kita memutuskan untuk join di Zoom ini, itu adalah hasil suatu pengambilan keputusan. Ya, puji Tuhan, kami pastikan panitia juga, saudara sekalian, setiap saudara yang datang ke tempat ini itu didoakan loh oleh panitia ya, supaya saudara mendapatkan hasil yang maksimal di dalam pertemuan pada sore hari ini. Supaya nggak sia-sia, kita habis waktu sekitar mungkin 1,5 jam, tapi nggak dapat apa-apa, waduh kan habis waktu aja ya. Habis waktu, habis pulsa juga nge-Zoom begini kan. Nah, saudara sekalian, siapa yang mengambil peran penting dalam pengambilan keputusan? Tidak lain dan tidak bukan adalah yang namanya frontal lobe. Sesuai namanya frontal lobe, itu adalah lobe atau lobus atau ruang yang ada di frontal kita, yang ada di bagian depan daripada otak kita. Otak kita bagian depan atau frontal lobe ini memegang peranan yang penting di dalam ingatan, memori, di dalam problem solving, penyelesaian masalah, di dalam masalah bahasa. Kadang-kadang ada orang mau ngomong, tapi susah nemuin perkataan yang tepat. Nah, itu berarti ada masalah di mana? Di frontal lobe. Maksudnya sih pengen ngomong sesuatu, tetapi nggak keluar kata-katanya. Lambat untuk mengatakannya atau memilih kata-kata yang tepat itu susah. Ini juga artinya ada masalah di frontal lobe. Ya. Nah, di frontal lobe juga tempat kita membuat pertimbangan-pertimbangan. Banyaknya orang pintar sekarang, tetapi nggak mempunyai nggak mempunyai pertimbangan, nggak mempunyai suatu pikiran yang waras. Banyaknya orang-orang yang ikut demo-demo. Memang mereka nggak tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ya itulah, mereka bukannya orang yang tak berpendidikan loh. Beberapa mereka adalah berpendidikan tinggi. Tetapi kenapa mereka mempunyai pertimbangan yang tidak baik atau tidak benar? Yaitu something wrong di frontal lobe. Ya, oke. Itulah sebabnya kita ada di sini supaya kita belajar memiliki otak yang cerdas. Ya. Nah, karena itulah sebenarnya cara kerja daripada musuh kita. Musuh kita yang utama bukannya siapa-siapa, tetapi musuh kita yang utama adalah iblis. Ya, iblis berusaha supaya frontal lobe kita terganggu. Ketika frontal lobe kita terganggu, maka kita tidak bisa berdoa, kita tidak bisa mencari Tuhan, kita tidak bisa membaca Alkitab tapi tak mengerti. Kenapa? Karena frontal lobe terganggu. Kenapa itu menjadi strategi setan? Ya, karena setan berusaha supaya frontal lobe kita rusak sehingga kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena saudara sekalian, dari seluruh otak kita, maka otak kita bagian depan inilah yang disebut frontal lobe lah, adalah tempat di mana kita bisa connect dengan Tuhan. Itulah setan berusaha supaya frontal lobe kita rusak. Karena inilah dia. Matius 24 ayat 24. Tuhan Yesus sudah mengatakannya kepada kita. Bahwa setan atau musuh kita berusaha mati-matian supaya sekiranya mungkin setan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi saudara, kita sebagai umat Tuhan, setan berusaha keras untuk menyesatkan kita. Caranya dibikin supaya otaknya tidak dapat berpikir dengan baik. Inilah strategi setan untuk menurunkan kemampuan berpikir kita. Oke, kita akan lihat yang namanya frontal lobe. Itulah sebabnya pada bagian pertama kita akan melihat eat smart akan think better. Kalau kita makannya baik, maka kita akan berpikir dengan lebih baik. Hal-hal apa yang dapat merusakkan otak kita? Ini dia. Pertama, ini dia ya. Pertama adalah kalau kita makan terlalu banyak, maka otak kita tidak dapat berpikir dengan baik. Ya, itulah sebabnya kita orang-orang Chinese ya selalu punya pedoman atau punya prinsip dalam kehidupannya, makan itu nggak usah sampai full, sampai 100%.
cukup 70-80% kenyang, berhenti. Ya. Orang-orang zaman dahulu selalu berpikir begitu. Jangan sampai, kalau kita kan, aduh, kalau makannya sampai belum nendang, itu kayaknya kita nggak akan berhenti. Aduh, kayaknya belum nendang nih. Nah, itu adalah kebiasaan yang tidak baik, saudara sekalian. Kalau kita mau memiliki otak yang baik, otak yang cerdas, makan 70-80% kenyang. Gak usah mesti sampai 100% kenyang, baru berhenti. Jangan. Karena ketika itu terjadi, maka otak kita tidak dapat bekerja dengan baik. Ini pertama, makan terlalu banyak. Berikutnya, makan yang tidak sehat itu membuat juga kita akan membuat otak tidak dapat berpikir dengan baik, dan itu akan membuat kita menderita yang namanya Alzheimer. Apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah suatu penyakit, kalau bahasa sehari-harinya disebut pikun. Nah, itulah sebabnya saudara, kita nggak bisa, ya hidup kan cuma satu kali, ya sudahlah nikmatilah. Apa aja kita bisa makan mumpung kita punya uang. Justru saudara, sekarang ini di luar kita saja, banyak orang, bahkan banyak selebritis pun sudah beralih ke pola hidup sehat. Kalau kita tidak beralih ke pola hidup sehat, maka kita ketinggalan zaman. Kalau saudara mau mengikuti zaman kekinian atau zaman now, maka saudara harus ikuti pola hidup sehat. Karena ini sekarang pun sedang digandrungi oleh orang-orang di luar kita. Makanan yang tidak sehat, makanan yang terlalu banyak cenderung akan meningkatkan kolesterol kita. Saya kasih perbandingan, ini otak yang sehat dan otak orang yang pikun. Otak orang yang sehat ini dia. Saudara, supaya saudara juga bisa tahu, otak kita itu bisa menciut loh. Nah, orang yang menderita sakit Alzheimer atau pikun, maka otaknya mengkerut. Lihat aja. Ini batang tengkorak kepala kita. Nah, lihat. Otaknya itu, otak yang sehat itu penuh, ya. Tetapi otak orang yang Alzheimer atau pikun, otaknya banyak rongga-rongga, ya. Jadi saudara perhatikan, jangan sampai otak kita menciut, ya. Banyak orang berkata, wah kalau otak kita ini kalau udah tua pasti semua orang juga jadi pikun. Tidak, saudara. Saya punya kenalan, ya, umurnya sudah hampir 80. Wow, otaknya cerdas. Dan enggak gagap teknologi lagi. Canggih sekali dia main komputernya, pakai internet, pakai sosial media, semuanya canggih. Kenapa? Karena dia selalu membiasakan diri untuk dipakai terus otaknya. Saudara, otak itu kayak otot. Kalau otot kita tidak kita pakai, maka akan jadi kecil. Demikian juga, ketika otak kita tidak kita pakai, kita malas berpikir, kita malas untuk menggunakan otak kita, maka otak kita akan menciut. Ya. Oke ya, ini saya kasih lihat otak kita dulu, otak sehat dan otak tak sehat. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas tentang kolesterol. Apa kaitannya kolesterol dengan otak? Ini dia. Makanan-makanan yang mengandung kolesterol teroksidasi atau bahasa Inggrisnya oxidized kolesterol itu bisa 100 kali lebih beracun dibanding kolesterol biasa. Apa itu kolesterol teroksidasi? Ini dia contohnya. Margarin, butter, fast food, fried foods, ya, makanan gorengan, snack-snack, kue-kue, biskuit-biskuit, snack-snack itu semuanya mengandung oxidized kolesterol. Saudara, jangan saudara berpikir, aduh kayaknya saya salah masuk nih, ikut Zoom pada hari ini. Jadi saya sekarang nggak bisa makan makanan yang enak lagi. Jangan kita berpikir yang salah, saudara sekalian, ya. Justru adalah puji Tuhan kalau saudara bisa ikut pada malam hari ini, pada sore ini, supaya saudara jadi tahu. Bisa jadi ini adalah waktu yang Tuhan izinkan untuk kita melihat kembali bagaimana gaya hidup kita sampai selama ini. Kalau memang ada yang harus dikoreksi, koreksilah. Mumpung masih ada waktu. Karena
cepat atau lambat, sebenarnya kita semua pasti akan beralih ke gaya hidup sehat. Jangan tunggu sakit baru kita mau mengubah. Karena udah susah, ya kan? Udah sakit, terus mengubah pola hidup lagi. Waduh, susahnya double. Jadi mumpung sebelum kita sakit, ubahlah gaya hidup kita. Ya. Makanan-makanan yang mengandung kolesterol teroksidasi contohnya seperti itu, ya. Nah, ini biasanya saya sebut sebagai STG. Apa itu STG? Semua makanan yang mengandung STG, susu, telur, gula, itu mengandung yang namanya oxidized kolesterol. Apa aja makanan yang mengandung STG, susu, telur, gula? Ya itulah yang mungkin yang enak-enak. Kue-kue, biskuit-biskuit, snack-snack itu mengandung STG. Dan itu ketiga unsur ini, susu, telur, gula bercampur, dikocok jadi satu, maka itu dapat menciptakan atau menghasilkan yang namanya oxidized kolesterol. Kolesterol teroksidasi. Ya. Jadi ini bahkan dikatakan 100 kali lebih beracun dibanding kolesterol biasa. Oke. Jangan lupa pastikan kita jangan kurang minum. Ya, saya akan masuk ke sini deh langsung. Ya, otak kita itu saudara adalah suatu organ yang nggak besar. Ya, kira-kira cuman ya segenggaman daripada tangan kita lah. Ya, nah ini dia ya perbandingan otak makhluk hidup. Ya, ini namanya ikan ya. Ikan itu ya ampun otaknya kecil kali. Ya, otaknya kecil banget. Ya. Reptil juga segini. Oke. Kemudian lihat ini buaya, binatangnya besar banget tapi otaknya kecil. Ya. Manusia ini otaknya besar. Ya, dibandingkan dengan rongga kepala kita atau tubuh kita, maka proporsinya besar sekali otak kita. Itulah sebabnya di antara semua makhluk hidup, maka manusialah yang mempunyai kemampuan nalar atau berpikir yang paling baik. Itulah sebabnya masterpiece daripada ciptaan Tuhan adalah apa? Manusia. Ya. Nah, bagaimana nutrisi untuk otak kita? Sekali lagi, otak adalah organ yang terpenting dari tubuh. Sebab otak itu adalah pusat komando seluruh tubuh kita. Dia mengontrol pikiran, dia mengontrol ingatan dan bicara serta pergerakan kita. Dia mengatur suhu tubuh, tekanan darah, denyut jantung, pernapasan, dan segala macam menerima informasi melalui panca indera. Otak yang sehat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita masih sekolah, membantu kita belajar dengan baik. Kalau kita sudah bekerja, membantu kita menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Kalau kita mungkin sudah tua, maka otak yang sehat memampukan seorang yang sudah lanjut usia dapat mandiri dan beraktivitas sebagaimana seharusnya. Penyakit-penyakit apa sih yang menyerang otak? Ini dia. Stroke, tumor otak, Alzheimer atau kepikunan, Parkinson tuh yang bergetar-getar gitu ya, gerak-gerak terus ya, demensia, autis, hiperaktif, medco dan sebagainya ya. Nah, ingat sekali lagi saudara, kenapa kita singgung masalah makanan? Karena makanan membentuk otak kita. Masalah perilaku, ada anak-anak yang perilakunya apa ya, hiperaktif. Itu kenapa? Karena dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Itulah sebabnya anak-anak yang hiperaktif, maka dokter menganjurkan untuk mengurangi konsumsi gula. Ya, saya nggak akan bicara masalah anak-anak, mungkin saya lewatin ya. Karena di sini kayaknya mungkin masih muda ya semuanya ya. Halo. Ini soalnya nggak ada semuanya tutup video, jadi saya nggak bisa lihat deh. Kayaknya semuanya masih muda usia kayaknya ya. Nah, oke sekarang apa sih nutrisi buat otak kita? Nah, ya. Ini sekali lagi, setiap jaringan sel otak dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Pertama, kita harus makan yang namanya karbohidrat. Banyak sekali sekarang orang yang nggak mau makan karbohidrat atau apa tuh diet keto. Saudara mungkin ini karena diet ini cukup populer ya. Keto diet. Keto diet adalah suatu pola makan yang mengurangi karbohidrat. Jadi makannya apa?
cuma protein dan lemak-lemak tinggi. Nah, itu adalah kenapa begitu? Karena mau menurunkan berat badan katanya. Nah, saudara sekalian, memang turun ketika kita nggak makan karbohidrat, berat badan langsung turun. Tetapi untuk jangka panjang itu tidak baik. Kami menangani banyak orang sakit ya. Banyak orang-orang yang jadi sakit kenapa? Karena nggak makan karbohidrat. Nah, ini dia saudara sekalian. Ini yang mungkin harus kita garis bawahi. Karbohidrat adalah sumber utama. Bukannya sumber doang loh. Tetapi sumber utama atau bensin bagi otak kita. Kalau mau kita berpikir dengan baik, jangan pernah tidak makan karbohidrat. Ya. Kalau anak-anak mau belajar dengan baik, harus cukup kasih karbohidrat. Jangan musuhi karbohidrat. Ya. Dari sejak zaman nenek moyang kita, makanan utama kita adalah nasi. Ya makanlah. Makanya sekarang saya juga heran kenapa orang jadi nggak mau makan nasi. Ya, atau karbohidrat lah secara umum. Memang kita harus bijak. Kalau bisa upayakan kita makan makanan yang berkarbohidrat. Karena karbohidrat itu ada dua macam. Karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Pilih. Nah, apa bedanya? Karbohidrat sederhana tuh misalnya tepung putih, gula putih, nasi putih, roti putih, yang putih-putih itulah. Nah, sedangkan karbohidrat kompleks itu yang misalnya beras pecah kulit, misalnya beras merah, beras coklat atau beras hitam, ubi, singkong, itu juga boleh, oat, atau roti yang gandum lah. Tapi sekarang susah cari roti gandum di Indonesia. Karena gandumnya cuma ya berapa persen doang. Ya. Nah, karbohidrat sederhana itu miskin gizi. Kurang serat dan cenderung terlalu manis atau terlalu asin. Sedangkan karbohidrat kompleks itu seratnya tinggi dan gulanya rendah. Justru kalau kita mau menurunkan berat badan, makanlah karbohidrat yang kompleks. Ini seratnya tinggi, jadi kita baru makan sedikit aja udah rasa kenyang. Ya kan? Kalau makan nasi putih, mesti makan 1 piring penuh baru kenyang. Nah, kalau makan nasi merah misalnya, makan dikit aja udah kenyang. Kenapa? Karena seratnya tinggi. Nah, itu. Jadi malah turun berat badannya sebenarnya, ya. Oke. Nah, ini juga karbohidrat ini akan menolong kita untuk memiliki mood yang baik. Itulah sebabnya saudara sekalian, kalau kita nggak mau bad mood, cukup makan karbohidrat. Sekali lagi, karena itu adalah sumber utama daripada otak kita. Jangan biarkan pergi sekolah dengan perut kosong. Oke, ya. Atau jangan pernah pergi kerja dengan perut kosong. Cenderung kalau kita pergi sekolah atau pergi kerja dengan perut kosong, kita akan jadi begitu tiba waktu makan kita akan makan banyak sekali. Kenapa? Karena perutnya kosong, sudah kelaparan. Oke, mungkin saya akan lewatkan. Nah, ini dia ya. Itu pertama, karbohidrat. Yang kedua adalah yang kita perlu makan adalah apa? Ini dia. 60-70% daripada otak kita itu terdiri dari lemak. Otak kita terdiri dari lemak sampai 70%. Itulah sebabnya kita perlu makan lemak. Lemak yang mana? Nah, ini dia. Lemak omega 3 dan lemak omega 6. Itu membantu untuk otak menjadi pintar dan juga membantu untuk pertumbuhan otak. Di mana terdapat omega 3 dan omega 6. Jadi lemak yang diperlukan adalah lemak omega 3, omega 6 loh saudara. Bukan lemak dari goreng-gorengan. Ya. Lemak omega 3 itu terdapat di mana? Nah ini dia. Terdapat di chia seed atau flaxseed atau walnut dan almond. Nah ya, ini dia. Ini banyak sekali omega 3-nya ya. Jadi banyak orang yang bilang kalau gitu saya makan ikan deh, katanya ikan omega 3-nya tinggi. Nah, saya mau sedikit ceritakan tentang ikan, saudara. Memang ikan yang berasal dari laut dalam itu omega 3-nya tinggi. Tetapi itu bukan serta-merta si ikan bisa produksi omega 3. Enggak.
Kenapa ikan bisa tinggi omega 3-nya? Karena dia makan satu tumbuhan laut yang namanya ganggang laut, dan itu membuat ikan memiliki omega 3 tinggi. Tetapi ya ini dia, kita harus hati-hati karena ikan dari laut dalam itu juga kadang-kadang kita harus berhati-hati karena kandungan logam beratnya juga tinggi. Jadi kita makan ikan dapat omega 3-nya, tapi dapat juga logam beratnya. Nah, itu yang bahaya karena logam berat itu bahaya bagi otak. Jadi bagaimana mendapatkan omega 3? Ambil saja dari sumbernya secara langsung. Sumber omega 3 justru itu didapat dari makanan nabati. Yaitu apa? Nah, ini seperti ini. Biji-bijian chia seed, flaxseed, walnut, dan almond. Ya, ini bagus ya. Justru kita harus makan omega 3 dan omega 6 seperti ini. Pumpkin seed dan sunflower, biji bunga matahari. Tapi biji bunga mataharinya jangan dijadiin kuaci. Karena kalau dijadiin kuaci itu asin banget, bibir kita bisa dower. Ya. Oke. Nah, jadi saudara sekalian, tidak ada kata terlambat. Ya. Lemak esensial diperlukan seseorang seumur hidupnya. Apa tadi lemak esensial? Itu tadi, omega 3 dan omega 6, ya. Enggak ada kata terlambat, ya. It is not too late. Tidak ada kata terlambat, ya. Belum terlambat. Aduh, saya baru tahu nih bahwa lemak omega 3, omega 6 penting. Ya udah, lakukan aja sekarang. Yang kita harus hindari lemak yang jahat, lemak yang harus dihindari adalah yang namanya lemak jahat. Apa itu lemak jahat? Trans fat, lemak jenuh, kolesterol. Nah, ini lemak jahat. Trans fat itu banyak didapat di mana? Trans fat itu banyak terdapat di makanan-makanan junk food atau biskuit-biskuit, snack-snack. Ini yang banyak trans fatnya nih, ya kan? Nah, ini juga donat-donat, nah begini-beginilah. Ini justru lemak jahat. Masalahnya kita nggak makan lemak yang bagus, tetapi kita terekspos makan makanan yang berlemak jahat. Jadi ya lemak yang bagus nggak dimakan, lemak yang jahat kita banyak makan. Jadi itulah makanya jadi otak kita juga jadi cenderung kemampuan berpikir otak kita jadi menurun. Lemak jenuh terdapat di mana? Lemak-lemak dari susu, yogurt, apalagi itu, keju. Nah, itu lemak jenuh. Kolesterol juga lemak jahat ya. Terdapat di mana? Ini dia, ya, makanan-makanan dari hewani. Nah, jadi saudara sekalian, kita udah lihat ya, makanan utama yang penting bagi otak, pertama karbohidrat, kedua adalah minyak atau lemak, tapi lemaknya lemak yang baik, yaitu lemak omega 3, lemak omega 6. Nah, ini bagus saudara, alpukat. Nah, itu bagus. Makanlah alpukat. Tapi makannya jangan sama teman-temannya. Pakai susu kental manis, pakai meses, apalagi itu ya. Nah, itu yang harus yang dihindari ya, Saudara. Nah, ini dia ya. Ini dia. Saran untuk minyak adalah minyak yang baik tadi. Flaxseed, chia seed, ini almond, ini dia. Minyak zaitun, alpukat itu minyak yang baik. Kelapa juga bagus. Nah, kita akan lihat ini deh langsung ya. Makan makanan yang mengandung antioksidan. Saudara tahu kayak buah apel? Coba saudara kupas buah apel, taruh aja di meja makan saudara, di atas piring. Sebentar aja udah langsung jadi hitam. Kenapa? Karena itu namanya teroksidasi ya. Apel yang terkena oksidasi itu bisa jadi rusak, bisa jadi warnanya langsung gelap. Nah, demikian juga sel-sel otak kita itu bisa rusak karena oksidasi. Sama seperti sel tubuh lainnya. Nah, oksidasi itulah yang menyebabkan apel jadi hitam warnanya. Nah, oksidasi yang sama juga menyebabkan otak kita jadi rusak sel-sel otaknya. Nah, untuk melawan oksidasi perlu makan yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan banyak terdapat di mana? Ini dia, antioksidan yang bagus untuk otak kita. Ya, seperti wortel, paprika, buah-buahan seperti beri-berian, stroberi, blackberry. Nah, ini
Ini bagus sekali, saudara. Ini mengandung antioksidan yang tinggi. Dan juga yang di barisan bawah, ini adalah sayur-sayuran berdaun hijau tua. Itu bagus banget. Jadi saudara, jangan sampai saudara tidak suka sayur, tidak suka buah. Karena ini antioksidan yang bagus untuk otak. Ya, saya mungkin bisa cukup makan dari suplemen. Enggak. Kalau bisa upayakan makan makanan yang alami. Karena makan makanan yang alami itu tinggi vitamin dan mineralnya. Ya. Jadi upayakan saudara sekalian makan makanan yang baik seperti ini. Ya. Oke. Nah ini, kalau bisa usahakan di piring kita itu warna-warni. Ya. Warna-warni kayak pelangi. Upayakan piring kita warna-warni. Karena di makanan yang warna-warni itu terkandung yang namanya fitokimia atau zat-zat yang baik untuk tubuh kita. Makanan yang warna orange itu bagus. Yang warna merah bagus. Kita harus makan variasi. Jangan saya sukanya bayam-bayam terus. Hari ini bayam, pagi bayam, siang bayam, malam bayam, besok bayam lagi. Waduh, lama-lama kita kayak Popeye, ya kan? Jadi kita harus variasi dalam hal makanan, makan sayur ataupun makan buah. Ini harus variasi, ya. Pokoknya upayakan di piring kita warna-warni. Karena semua sayur buah yang kita makan itu adalah bekerja seperti kayak tim, ya. Bermainnya seperti tim. Jadi kita membutuhkan semuanya. Enggak cuma bayam doang yang kita perlukan. Kita perlu brokoli, kita perlu tomat, kita perlu timun, kita perlu buah jeruk, buah apel, pepaya dan sebagainya. Upayakan kita makan buahnya buah lokal saja, ya. Buah lokal, karena kalau buah dari impor, kita nggak tahu udah importnya dari kapan, mungkin udah diawetkan dan sebagainya, jadi nanti nggak sehat juga, ya. Nah, lihat ini warna-warni, ya. Warna-warni ini lihatnya aja pun sudah segar. Nah, baru lihat aja udah segar, apalagi kalau kita makan atau meminumnya, itu membuat otak kita segar. Ini dia, ya. Makanya saudara sekalian upayakan untuk kita memang perlu berhemat, ya. Tapi kalau untuk kesehatan janganlah berhemat. Daripada kita hemat, makan seadanya, lama-lama kita sakit, ya. Kita perlu makan yang baik, ya. Daripada kita ngumpulin uang tapi nanti uangnya kita kumpulin untuk bayar rumah sakit, kan jadi sayang. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, ya. Jadi untuk otak yang sehat, selain makanan yang baik, tidak cukup hanya makanan yang harus kita perhatikan, tetapi kita juga harus melihat yang nomor 2 ini. Nah, bicara makanan, saudara, terkait juga adalah minum, ya. Kita harus cukup minum. Tadi kita sudah sempat melihat, karena ketika tubuh kita kurang minum, maka akan terjadi dehidrasi. Otak kita itu membutuhkan jumlah air yang cukup. Ketika otak kita, kan begini, otak kita itu perlu dialiri oleh aliran darah. Darah yang kental, maka jalannya pun tak lancar. Bagaimana supaya mengurangi pengentalan darah? Minum air yang cukup. Air apa yang minum? Air biasa aja, air putih. Jangan kopi, jangan teh, dan jangan minuman-minuman manis lainnya, soft drink dan sebagainya. Ya, cukup air putih. Kenapa nggak boleh kopi, nggak boleh teh misalnya? Saudara, kalau kita lihat aja ya, kecuali teh sih adalah bagus kalau teh itu berasal dari bunga. Tapi kan sekarang kita nggak tahu teh yang disajikan itu dari bunga atau dari daun atau dari mana. Makanya amannya ambil apa? Minum air biasa saja, ya. Nah, demikian juga dengan teh, ya. Kalau kita minum teh terus, coba saudara perhatikan deh. Gelas kita aja kalau kita minum teh melulu, lama-lama pasti ada apa ya? Ada tandanya, ada tandanya, ya kan? Artinya apa? Itu tanda dari mana? Dari teh yang kita minum. Nah, demikian juga tubuh kita. Kalau kita minum teh terus, maka pasti meninggalkan suatu bekas di dalam tubuh kita. Berarti lebih sehat minum apa? Putih, air putih. Sehat dan pastikan air minum kita bersih, sehat dan tidak berbau. Itu aja.
ya. Nggak usah mesti pakai Kangen water atau apa, nggak perlu itu juga nggak apa-apa ya. Justru atau mesti air yang sangat alkalin, nggak usah. Air biasa aja. Ya. Oke ya, mungkin ini jelas. Kita akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua, bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir adalah kalau kita mau memiliki tubuh yang sehat, otak yang sehat, maka kita harus bergerak. Ya. Ketika kita berolahraga, maka itu mengaktifkan sel-sel di dalam otak kita. Tahukah saudara, Tuhan menciptakan tubuh kita bukan untuk duduk manis atau hanya diam-diam saja, nggak bergerak, enggak. Ketika kita malas bergerak, maka otot kita jadi kecil. Saudara lihat saja orang yang di rumah sakit, yang lagi sakit lah ya. Ketika seseorang sakit tidak bergerak, maka otot kakinya pun mengecil, otot tangannya mengecil, semuanya mengecil. Kenapa? Karena nggak digerakkan. Makanya kita harus bergerak. Ketika kita bergerak, ya tuh kan, lihat aja di gambar sini. Ketika kita bergerak, mau bergerak bagaimana pokoknya bergerak, maka otak kita langsung cas, cerdas ya. Nah ini dia, saya kasih gambar ini. Kalau saudara mau di-charge otaknya, olahraga. Olahraga dapat meningkatkan fungsi otak, olahraga dapat meningkatkan fungsi otak, dan satu lagi saudara, olahraga yang memakai otak, misalnya kita berdiskusi, kita mungkin memecahkan masalah, pokoknya otaknya dipakai, itu dapat mencegah penurunan kognitif atau mencegah kepikunan. Ya. Itulah sebabnya jangan malas untuk berpikir, satu, jangan malas juga untuk bergerak. Nah, orang yang malas bergerak cenderung akan kegemukan. Kegemukan itu sekarang kegemukan itu bukan hanya dia memang kegemukan atau overweight, enggak saudara. Kegemukan itu sekarang sudah dianggap sebagai penyakit. Ya. Kegemukan itu adalah penyakit atau obesitas itu yang sangat gemuk ya. Itu bahkan berasal dari kegemukan itu akan memicu timbulnya penyakit-penyakit yang lain. Termasuk penyakit penurunan fungsi otak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apalagi kalau kita semua di sini masih muda-muda, kita harus bergerak dan berolahraga. Ya. Sebagaimana kita ketahui saudara, otak kita memerlukan 25% dari darah yang dipompa oleh jantung. Itulah sebabnya jantung kita harus punya otot yang sehat, otot yang kuat untuk memompa darah secara efisien ke otak. Ya, itulah sebabnya setelah kita berolahraga yang cukup, yang wajar, maka itu akan membuat kita lebih gembira dan lebih segar. Ya kan? Makanya banyak orang bilang begini, kalau saudara stres, jalan aja, jalan pagi aja, olahraga, pasti stres hilang. Betul saudara. Kenapa? Karena ketika kita berolahraga, ya, maka aliran darah itu akan lancar. Dan sekali lagi, otak memerlukan 25% dari darah yang dipompa oleh jantung kita. Ya. Nah, kalau jantung kita, dan lagi saudara, ketika kita tidur aja jantung terus bekerja loh, terus pompa. Ketika kita berlibur, jantung tetap bekerja. Ketika kita istirahat, jantung tetap bekerja. Enggak pernah kada istirahat, enggak pernah libur, enggak pernah berhenti. Ya berhentinya ketika kita mati, ya berhentilah jantung kita. Ya. Jadi saudara, kita harus sayangi jantung kita. Nah, jantung itu untuk memompa itu perlu yang namanya otot jantung. Nah, bayangkan kalau otot jantung kita lemah, maka daya pompanya juga lemah. Itulah sebabnya kita harus pastikan kita memiliki otot jantung yang kuat. Karena selama hidup kita, maka jantung harus terus memompa. Nah, saudara bisa bayangkan kalau kita
jantung kita lemah ototnya, nggak kuat untuk memompanya, ya darah juga nggak bisa mengalir dengan maksimal. Ya, darah tidak terpompa dengan efisien, dengan baik. Ya, itulah sebabnya kita perlu memiliki otot jantung yang kuat. Karena otot jantung yang kuat membuat jantung dapat memompa dengan maksimal. Dan kita tahu dari waktu sekolah kita udah belajar. Darah itu kan jantung memompa darah kan. Nah, darah itu mengangkut apa sih? Secara garis besar darah itu mengangkut dua hal. Mengangkut zat-zat makanan atau nutrisi yang tadi kita udah makan bagus. Kita udah makan brokoli, kita udah makan buah, udah makan sayur. Tapi yang ngangkut darahnya, yang diangkut itu lemah otot jantungnya. Yang nggak bisa keangkut lah zat-zat makanannya. Ya toh? Nah, jadi sekali lagi kita perlu otot jantung yang kuat. Jantung memompa darah, di samping darah itu mengangkut zat-zat makanan, kedua, darah itu juga mengangkut apa saudara? Oksigen. Oksigen itu sangat diperlukan oleh otak kita. Otak kita nggak dapat oksigen aja, kita stroke. Nah, masalahnya begini, jantung mungkin masih kuat, tetapi ketika otak nggak dapat oksigen yang cukup, langsung stroke. Kita mungkin masih hidup, tapi otaknya sudah stroke. Kita terbatas gerakannya dan sebagainya. Itu ya. Jadi kita harus sinkronkan semuanya. Otot jantung kuat, otot tangan kuat, otot kaki kuat, semuanya otaknya juga kuat. Itu baru yang namanya sehat. Ya. Ada berbagai aktivitas olahraga yang bisa dipilih, ya. Mulai dari jalan kaki, jalan biasa itu kan murah. Kita cuma pakai kaki kita sama sepatu lah, ya kan? Kalau nggak punya sepatu ya sandal juga boleh lah, pokoknya bergerak. Ya. Ada banyak olahraga yang bisa kita pilih. Yang mau jalan kayak, mau jogging kayak, mau berenang, tapi sekarang mungkin berenang nggak bisa ya. Sepedaan kayak, mau senam aerobik sendiri di rumah kayak, ya bisa. Mau berkebun di rumah sendiri karena sekarang lagi PSBB, bisa ya. Ada banyak kegiatan atau aktivitas yang bisa kita pilih untuk berolahraga. Sekali lagi, olahraga memperlancar aliran darah. Darah yang lancar itu dapat meningkatkan kesehatan otak kita. Ya. Prinsipnya nggak usah mesti masuk gym atau apa, nggak usah. Olahraga aja sendiri. Ya, selama masa PSBB ini biasanya saya memang pergi ke tempat gym ya. Tapi kalau nggak ada ke tempat gym ya olahraga aja sendiri, ya kan? Olahraga sendiri, gerak-gerak sendiri itu bisa. Yang penting bergerak, jangan malas untuk bergerak ya. Intinya keep moving, keep moving. Sampai kapan kita berolahraga? Sampai tua pun kita harus tetap bergerak badan. Siapa bilang olahraga hanya dimiliki oleh orang yang masih muda usia? Enggak. Sampai kapanpun kita harus bergerak. Mulai dari anak kecil kita harus bergerak. Bahkan kalau kita lihat anak-anak nggak ada capeknya, terus bergerak. Karena begitulah itu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya. Sekali lagi saudara, kesehatan aktivitas secara fisik, kita bergerak, kita berolahraga, itu dapat menguatkan otot jantung kita. Otot jantung yang sehat itu bisa meningkatkan aliran darah supaya darah lancar sampai ke otak kita, sampai ke ujung-ujung seluruh bagian tubuh kita. Sehingga tidak ada yang mampet-mampet. Ya, dan lagi juga ketika kita bergerak badan itu akan mengurangi risiko kita menjadi pikun. Ya. Mengurangi risiko tekanan darah tinggi, mengurangi risiko sakit diabetes dan juga kolesterol. Ya. Oke saudara, kita harus bergerak. Yang namanya bergerak atau gerak badan ini, sekali lagi, itu meningkatkan kebugaran kita. Meningkatkan kekuatan kita dan meningkatkan kita juga badan kita juga jadi lebih lentur. Ya, kenapa? Karena kita tidak mudah jatuh atau keseleo. Ya. Nah ya, bergerak.
Jalan pagi, bangun, itulah sebabnya kita harus tidur lebih awal ya, supaya kita bisa bangun lebih cepat, kita bisa bergerak. Kan kalau pagi-pagi kan belum banyak polusi udara, kan kendaraan belum banyak. Bergeraklah ya. Nah, ini ada satu penelitian Saudara. Pada 7 wanita sehat. 1 jam olahraga pada sepeda statis. Nah, dapat menjadikan kadar melatonin 3 kali lipat. Apa itu melatonin? Melatonin adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh otak kita yang membuat kita awet muda. Jadi, kita berolahraga 1 jam saja pada sepeda statis, itu dapat meningkatkan kadar hormon awet muda kita 3 kali lipat. Artinya, orang yang berolahraga maka akan awet muda. Ya. Kalau nggak ada di sini orang yang mau cepet tua, semuanya mau awet mudanya, awet lama gitu kan. Nah, kalau mau awet muda, olahraga. Ada 4 jenis olahraga, ya. Olahraga yang apa? Terkait dengan kekuatan jantung itu namanya kardiovaskular. Olahraga yang memberikan kekuatan, strength. Olahraga yang meningkatkan flexibility atau kelenturan, dan olahraga yang balance, yang membuat kita lebih lebih seimbang, nggak mudah jatuh juga ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Masih ada waktu panitia? Masih ya. Diam artinya masih. Oke. Kita lihat satu persatu ya. Apa sih yang namanya olahraga kardiovaskular? Nah, olahraga kardiovaskular ini disebut juga olahraga aerobik atau ketahanan, endurance, ketahanan, dan kardiovaskular. Misalnya apa? Jalan cepat, jogging, dancing, berenang, sepeda, naik tangga atau naik bukit, main tenis atau basket, hiking, itu semuanya adalah olahraga aerobik atau kardiovaskular. Gunanya untuk apa? Itu dia, supaya otot jantung kuat. Karena jantung itulah yang akan menemani kita seumur hidup kita. Jantung sudah berhenti bergerak, berhenti mompa, ya berhenti juga lah kita menjadi manusia. Ya, jadi saudara sekalian, jenis olahraga pertama adalah olahraga aerobik atau kardiovaskular atau ketahanan, endurance. Nah, ini penting saudara ya, sekali lagi untuk kesehatan jantung kita. Yang kedua, olahraga yang kedua adalah olahraga strength, kekuatan. Nah ini juga ya, olahraga, banyak wanita nggak mau berolahraga yang melatih kekuatan karena nanti takut kayak laki-laki katanya. Enggak, olahraga strength ini dibutuhkan oleh baik pria maupun wanita. Kita perlu angkat beban saudara supaya otot-otot kita terbentuk, apalagi wanita. Kalau sudah mencapai usia menopause, maka massa otot akan menurun. Kita jadi nanti tuanya cuma tinggal kulit sama tulang. Tulangnya juga kecil. Nah, supaya kita tetap berotot, maka kita harus yang namanya olahraga angkat beban. Ya. Angkat beban. Ya, kalau bisa angkatlah apa. Ya, saudara sekalian, mengenai masalah olahraga ini tentu disesuaikan dengan kemampuan. Jangan langsung kita besok langsung kita gerak badan, langsung jalan kaki 5 kilo. Ya, dari yang nggak pernah olahraga terus kemudian langsung 5 kilo, ya langsung sakitlah semua otot-ototnya. Ya, harus bertahap. Ya, ketika kita bertahap, maka kekuatan kita makin lama makin besar, makin besar. Pertama kita mungkin bisa kuat. Saudara, dulu saya orangnya nggak kuat olahraga. Ya, setiap kali olahraga jalan sebentar aja dengkul saya sudah sakit. Nah, kemudian saya latihan terus bertambah-tambah, lama-lama tambah lagi. Lama-lama jadi kuat juga. Ya, itulah sebabnya kita harus melatih mulai dari kapan? Dari sekarang. Ya, kapan lagi kalau nggak dari sekarang ya. Kita harus latihan, tadi olahraga ada 4 macam, latihan aerobik atau endurance atau kardiovaskular. Yang kedua ini adalah latihan weightlifting, angkat beban ya. Ini perlu untuk membangun otot dan kekuatan tulang kita. Nah,
Sekali lagi, apalagi wanita, kalau udah menopause, kekuatan tulang dan ototnya akan menurun. Itulah sebabnya mulai dari sekarang latihan, ya. Jadi ya kalau yang mungkin ada yang ibu-ibu rumah tangga nggak bisa angkat-angkat sambil sapu, tapi sapunya juga jangan lemas-lemas atau lemah gemulai. Sesekali sapunya diangkat dengan otot yang kuat. Nah, gitu kan itu melatih otot juga, ya kan? Oke, olahraga yang ketiga adalah olahraga yang melatih kelenturan. Tubuh kita harus lentur. Seiring bertambahnya waktu, maka kelenturan tubuh semakin menurun. Coba lihat anak-anak. Anak-anak itu bisa taruh kaki, anak-anak ya masih umur 1-2 tahun, itu bisa taruh kakinya di atas kepala. Di atas kepala kita, bukan di atas kepala orang tuanya ya saudara ya. Nah, kenapa? Karena badannya lentur. Coba kita sekarang taruh kaki kita di atas kepala. Nggak tahu deh bisa apa kagak. Bisa jadi patah-patah pula ya. Karena memang seiring berjalannya waktu, kelenturan tubuh kita berkurang. Itulah sebabnya kita harus latih ya. Latihan ini pesenam-pesenam Chinese ya, pesenam-pesenam di daerah Tiongkok itu kenapa dilatih dari kecilnya? Mereka sudah dilatih ya, dibengkokkan kakinya, tangannya semuanya dilatih sehingga badannya jadi lentur. Nah, ini dia ya. Dengan kita lentur, maka membuat kita lebih energik dan gak mudah keseleo. Ya. Dan kelenturan itu juga dapat memperbaiki postur kita. Mungkin postur kita yang terbiasa jalan membungkuk atau duduk membungkuk, itu jangan dibiasakan saudara sekalian. Kita harus memiliki postur yang baik dan yang benar dan yang tegak. Karena Tuhan menciptakan tubuh kita untuk tegak. Karena itu kalau kita tahu kita agak membungkuk, biasakan untuk berdiri tegak, duduk tegak, atau berjalan tegak. Ya kan? Karena lama-lama kalau kita biasakan membungkuk, lama-lama tulang kita jadi sakit. Ya, dan itu meningkatkan cedera, ya, meningkatkan cedera. Nah, ini bagus sekali ya untuk meningkatkan fleksibilitas. Kelenturan. Yang kedua adalah yang terakhir adalah latihan yang namanya balance ya, balance exercise balance ya, itu adalah olahraga keseimbangan ya. Kita angkat kaki satu kaki kita angkat, kita taruh ke belakang. Nah, jangan sampai kita goyang. Nah, itu ya. Itu yang kita harus upayakan kita bisa balance. Jalan di satu garis lurus gitu kan. Nah, begitu ya. Tuh lihat tuh, satu kaki diangkat tapi tetap bisa tegak. Nah, gitu gantian ya. Ini summary-nya, kalau saudara perlu summary. Berapa lama sih kita perlu berolahraga? Upayakan kita berolahraga setiap hari minimal 30 menit. Minimal. Ya. Jangan saudara, aduh saya nggak punya waktu. Jadi saudara hantam 1 kali 1 minggu. Misalnya hari Minggu saudara berolahraga langsung 3 jam. Ya ampun, itu langsung tepar kita. Ya. Bukan itu cara olahraga yang baik. Olahraga yang baik itu adalah harus teratur. Ya, teratur, konsisten, dan step by step semakin bertambah. Jadi olahraga yang baik adalah upayakan 5 kali dalam 1 minggu itu kita berolahraga. Minimal kalaupun saudara masih mau tawar juga, ya udahlah 3 kali minimal dalam 1 minggu. Ya. Jadi jangan cuma sekali, minimal 3 kali dalam 1 minggu olahraga. Kalau bisa 5 kali, 5 kali. Ya. Minimal 30 menit. Minimal. Jangan cuma 15 menit, itu keringat juga belum keluar kali itu kan ya. 30 menit minimal ya. Kalau orang yang terbiasa berolahraga, maka 1 jam berolahraga pun dia akan ngerasa nggak apa-apa dan enak saja ya. Nah, ini saya baru kasih tahu 2 hal ya saudara. Makanan yang baik itu dapat membuat kemampuan otak kita berpikir dengan lebih baik. Dan ketika kita berolahraga, maka otak juga akan lebih encer. Jadi saudara, kalau kita mau fit, kalau kita mau bugar, mulailah dari 2 hal ini. Makan yang baik dan olahraga yang teratur, yang konsisten, dan secara bertahap, gradually bertambah-tambah. Ya. Ketika kita bugar, maka otak kita dapat bekerja dengan baik.
Sebagai penutup, saya mungkin mau kasih kutipan ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, kita punya satu tugas. Apa itu? Untuk memelihara tubuh kita dalam kondisi kesehatan yang terbaik. Agar pikiran kita bisa jernih untuk memahami hal-hal surgawi. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau, kalau kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan punya tugas, yaitu apa? Pelihara tubuh kita dalam kondisi kesehatan yang terbaik. Supaya apa sih? Kalau tubuh kita kondisi kesehatannya bagus, maka pikiran kita juga bisa jernih. Kenapa kita harus memiliki pikiran yang jernih? Supaya kita bisa memahami hal-hal surgawi. Kalau enggak, kita enggak akan mengerti tentang hal-hal surgawi. Baca Alkitab enggak ngerti. Mau hidup benar, mau beribadah, enggak bisa konsentrasi. Untuk itu kita perlu bergerak dan makan yang baik. Dua hal ini yang kita pelajari pada sore ini, kita akan sambung pada minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bu Evi, untuk pekabaran yang baru saja dibawakan. Di kami sudah muncul beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama adalah, apakah main game bagus untuk otak? Karena biasa di game kita akan banyak berpikir untuk cari strategi. Bagaimana menurut pembicara? Oke. Kita lihat juga gamenya ya. Gamenya game apa? Ada orang sekarang, zaman sekarang ini justru main game sampai kecanduan. Dan sampai apa ya? Ya kecanduan ya. Jadi sehingga bahkan perlu dijaga atau dikontrol karena akibat bermain game itu sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk belajar, sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk beribadah, baca firman, berdoa dan sebagainya. Yang tadi memang kita sampaikan, salah satu olahraga yang baik untuk otak kita adalah otak kita harus dipakai untuk berpikir. Mungkin saya akan bicarakan akan hal itu pada pertemuan minggu depan. Olahraga apa yang baik? Ya olahraga misalnya kan ada olahraga yang namanya apa sih itu? Sudoku. Tahu saudara Sudoku? Yang main-main dengan angka-angka atau kata-kata itu baik ya. Itu melatih otak kita ya. Atau isi teka-teki silang itu juga baik ya. Tapi kalau game-game seperti kayak tembak-tembakan atau apa, aduh, itu membuat kita justru jadi tidak baik karena itu membuat kita jadi kecanduan olahraga yang demikian ya. Olahraga, jadi hidup kita harus balance saudara sekalian ya. Jangan ini baik, olahraga baik, tapi kalau olahraga 3 jam satu hari, ya itu berlebihan ya. Jadi segala sesuatu harus balance ya. Harus balance ya. Makan yang sehat itu baik, tapi kalau makan yang sehat itu kebanyakan, ya juga jadi tak balance kan. Makan cukup 70-80% kenyang, sudah berhenti ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita jawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adakah saran olahraga otak yang direkomendasi untuk orang yang sibuk? Untuk orang yang sibuk? Iya. Saudara, sebenarnya olahraga otak yang baik itu adalah apa? Menghafal ayat firman Tuhan. Itu adalah olahraga otak yang paling baik. Saya mungkin kasih kesaksian, ada satu orang yang Down syndrome. Ya. Itu dari kecilnya dibiasakan makan makanan yang sehat, tentu seperti yang tadi kita jelaskan. Kedua, dia juga dilatih otaknya dengan cara apa? Memuji Tuhan ya. Dengan memuji Tuhan, dia hafal kata-katanya. Padahal dia belum bisa baca, belum bisa tulis. Tetapi dia hafal akan liriknya, dan sehingga itu memudahkan dia. Ketika dia sekolah dan di sekolah kan belajar baca tulis, karena dia udah tahu lagunya, jadi dia cepat bacanya, cepat belajar bacanya. Dan kemudian otaknya juga dipakai untuk apa? Menghafal ayat. Ketika kita menghafal ayat, itu adalah salah satu olah otak yang terbaik. Karena ketika kita menghafal ayat, kita juga cenderung jadi konsentrasi
memikirkan dan merenungkannya, dan kita menghafal ayat. Itu adalah salah satu terapi yang bagus sekali. Coba aja menghafal ayat, ya. Nah, namanya menghafal ayat, mungkin saya sedikit ceritakan begini. Otak kita kerjanya itu adalah dengan cara mengulang. Nah, ketika sekarang kita, misalnya saya kasih contoh, kita sikat gigi. Kalaupun kita lagi ngelamun, sambil kita mikir apa, tuh sambil kita sikat gosok gigi, kita nggak nyasar, nggak salah kemana, enggak. Tapi kita udah tahu cara gosok gigi begini. Kenapa? Karena kita sering mengulanginya. Kita mungkin masih agak ngantuk-ngantuk, kita pergi ke kamar kecil, kita udah tahu kamar kecil tuh di situ. Ya, kita akan jalan ke situ. Mungkin masih agak setengah ngantuk kali. Kita nggak lari ke dapur gitu. Mau kencing di dapur. Enggak. Karena kita sudah terbiasa kalau kencing tuh di sono gitu kan, misalnya. Ya kan? Ada kawan saya ngantuk sekali kerjaannya ya. Dia naik motor sambil ngantuk-ngantuk, padahal itu bahaya banget. Saking ngantuknya, dia bisa sambil nyetir motor tuh sambil ngantuk-ngantuk, tapi dia udah tahu habis ini belok, karena belok lagi. Karena sudah begitulah rutenya, gitu loh. Nah, artinya apa? Otak kita tuh cara kerjanya adalah dengan cara kalau sering dilatih, sering melakukan hal yang sama, berulang-ulang, maka otak kita akan familiar untuk hal itu. Kita sambil ngantuk-ngantuk, anak sekolah mungkin sambil pakai pakaian seragam, ya dia udah tahu, masukin tangannya dulu, masukin tangannya lagi, kancing bajunya, udah tahu meskipun masih agak setengah melek. Kenapa? Karena sudah terbiasa, ya kan? Otak kita sistem kerjanya adalah dengan cara dia mengingat sesuatu yang sering kita lakukan. Kalau kita sering melakukan menghafal ayat, maka otak kita akan cepat menghafal. Ketika kita sambil ngelamun, sambil makan, kita juga tahu menyendokkan makanan masuk ke mulut kita di sini. Gitu kan. Nggak nyasar-nyasar karena otak sudah tahu berkoordinasi dengan tangan kita. Nah, begitu juga saudara sekalian, ketika kita menghafal ayat, misalnya kita menghafal ayat di Mazmur 1. Udah hafal, 6 ada 6 ayat. Pasal 1 ada 6 ayat. Kemudian kita mau menghafal pasal 2-nya. Nah, ketika kita mau menghafal pasal 2-nya, jangan lupakan kita ulang lagi yang pasal 1. Karena kalau kita nggak ulang, itu akan lupa. Jadi kita akan mengulang yang lama, kemudian tambahkan yang baru. Begitu seterusnya. Lama-lama maka perbendaharaan ayat-ayat yang kita hafal akan semakin bertambah. Nah, gitulah ya. Jadi salah satu metode terapi otak yang baik adalah dengan menghafal ayat. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, halo Bu, bagaimana ya? Kami suka untuk makan yang antioksidan kayak brokoli, sayur hijau, tapi semua yang dijual di pasar sudah disiram racun. Bagaimana saran Ibu? Thank you. Yes, maksudnya cara mencucinya barangkali ya. Ya, oke. Jadi kalau memang kita bisa beli yang organik, beli yang organik. Tapi Tuhan itu baik kok ya. Kalau kita belum bisa beli yang organik, beli yang biasa, ya nggak apa-apa juga. Asal pastikan kita mencucinya dengan bersih. Cara mencucinya adalah pakai air mengalir. Jadi jangan baskom dikobok-kobok di situ cucinya, enggak. Jadi mencucinya ada dengan air mengalir. Setelah air dicuci dengan air mengalir, kemudian kalau perlu kita rendam dan bilas, rendam dengan dengan garam ya. Dengan garam kita rendam 15 menit, kemudian kita bilas lagi dengan air bersih, itu udah cukup. Dan sekarang lagi corona begini, upayakan kita juga jangan beli makanan dari luar lah. Upayakan kita bikin sendiri saja karena lebih sehat. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kalau orang kena stroke, kalau terjadi gangguan pada otak sebelah kiri, akan terjadi gangguan atau kematian pada anggota gerak sebelah kanan? Ya, betul. Karena sistem kerja otak demikian. Jadi
otak di bagian kiri kita itu mengatur pergerakan di sisi kanan. Otak bagian kanan mengatur pergerakan untuk motorik sebelah kiri kita. Jadi memang ketika ada gangguan di otak sebelah kiri, bisa jadi yang terkena adalah motorik di sebelah kanan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat perbedaan yang terjadi di otak ketika kita membaca e-book dan buku dalam bentuk kertas? Nah, apakah ada perbedaan di otak? Ya, sebenarnya gini, otak kita kan membaca apa yang dibaca melalui mata kita, indera kita kan. Nah, dengan e-book ya tentu ada faktor pengaruh cahaya yang ditimbulkan dari gadget kita, ya. Tentu itu berbeda ketika kita membaca buku yang adalah kertas kan. Kertas itu sendiri kan nggak ada cahaya-cahaya yang timbul. Nah, jadi ketika kita membaca e-book tentu pasti ada pengaruh dari cahaya yang ditimbulkan oleh gadgetnya itu sendiri. Itulah sebabnya mungkin saya sedikit ceritakan ya, ini ada kasus ya. Ada satu orang masih muda, dia sudah mengalami gangguan di otak. Kenapa? Karena suka membaca gadget pada malam hari. Jadi lampu di sekitarnya sudah gelap, jadi cahaya satu-satunya hanya dari gadget. Itu jadi masalah di otaknya dan ya namanya kalau udah terjadi korslet di otak itu kan kena ke bagian kan tadi kan kita udah lihat otak itu mengatur seluruh fungsi tubuh kita. Akibatnya sekarang dia suka mendengar bunyi-bunyi dengung di telinganya. Ya kenapa? Karena itu bermula dari dia sudah bertahun-tahun membiasakan dirinya seperti itu, membaca di ruang gelap, membaca gelap di kamarnya gelap. Jadi tapi sumber cahaya cuma dari gadget. Jadi itu sangat terang dan itu sangat merusak mata memang. Jadi saudara sekalian pastikan jangan kita membaca gadget kita di ruangan yang gelap. Ya, itu bahaya ya. Jadi jangan lakukan seperti itu. Nah, jadi tadi pertanyaannya apakah ada perbedaan membaca e-book atau dari buku? Pasti ada ya, karena dari e-book tentu pasti ada cahaya yang ditimbulkan dari gadget kita, sedangkan dari baca buku saya cenderung lebih suka baca langsung dari buku. Karena kalau baca dari gadget itu suka jadi perih mata karena kan cahayanya itu kan apa ya? Cukup menyilaukan lah. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Saya nggak sempat olahraga, tapi saya setiap hari sibuk ngerjain pekerjaan. Bahkan angkat air sampai 2 kali seminggu 25 liter 2 kali. Apa itu cukup? 2 kali seminggu 25 liter? Iya. Jadi 2 kali seminggu, sekali angkat 25 liter. Jadi artinya cuma 2 kali doang kan. Saudara, apa beda bekerja dengan olahraga? Olahraga adalah melakukan sesuatu gerakan secara berulang-ulang dalam satu waktu tertentu. Itu olahraga. Misalnya kayak angkat beban, kita angkat sampai 30 kali kita angkat. Nah, sedangkan namanya bekerja kan cuma sesekali. Ya kan, angkut, seret, balik lagi, seret, itu 2 kali seminggu pula lagi katanya kan. Jadi tentu berbeda. Jadi upayakan saudara berolahraga lah ya. Kalau memang nggak sempatnya bagaimana sih gitu kan. Kita bisa bangun lebih pagi. Makanya itu sebabnya kan penting kita tidur lebih awal supaya bangun lebih pagi, masih punya waktu untuk kita olahraga. Setidaknya setengah jam lah sehari. Bu Evi, ini ada satu pertanyaan lagi baru masuk. Ya. Kalau cuci pakai garam, berapa banyak kuantitas garam yang diperlukan? Saya sih biasanya sih kira-kira aja ya. Ya tergantung lah banyaknya air, banyaknya apa sayurnya semana dan direndam sama air garam. Ya garamnya secukupnya aja lah. Kenapa? Karena garam itu kan menyedot kuman-kuman ya. Jadi kalau kita cuci brokoli misalnya, brokoli itu suka-suka tuh di dalam kembang-kembangnya itu loh ya.
itu suka ada ulet-uletnya yang nggak kelihatan kalau kita cuma cuci biasa aja. Tetapi ketika direndam dengan air garam, itu uletnya kalau ada ulet itu bisa keluar. Nah, tentu ya garamnya ya secukupnya. Pokoknya ada rasa ya harus asin lah airnya itu sendiri. Kira-kira aja lah. Baik, pertanyaan yang masuk sudah habis. Oke. Untuk saat ini Terima dipersilakan kasih kepada untuk Bu pertanyaan Evi, masuk. Oke. kalau ada apel. Oke, terima kasih Distra. Ya, saudara sekalian, kita hidup cuma satu kali. Jadi upayakan hidup kita yang satu kali ini kita benar-benar maksimal. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan sudah berikan buat kita. Dengan cara apa? Tadi saya sampaikan kutipan tadi, kita punya tugas untuk menjaga tubuh kita dalam keadaan yang terbaik. Karena kalau sudah kita sakit, itu repot. Satu, kita susah sendiri. Dua, juga merepotkan orang lain. Dan ketiga mungkin, sakit itu mahal. Sekarang biaya kesehatan itu mahal, ya. Karena itu upayakanlah untuk kita sehat. Dan ini juga sebagai tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ya. Sebagai tanda syukur Tuhan sudah memberikan kehidupan buat kita, hidupilah kehidupan kita ini dengan bertanggung jawab ya atas tubuh yang Tuhan sediakan. Dan jalani kehidupan ini dengan sukacita. Itu penting Saudara. Kita makan yang sehat atau olahraga tapi dengan sambil menangis, sambil terpaksa, itu juga nggak jadi kesehatan. Itulah sebabnya penting bagi kita jalani hidup sehat ini dengan hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bisa langsung dipimpin doa tutup, Bu Evi? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur boleh mendengarkan akan sedikit paparan tentang kesehatan dan bagaimana kami menjaga tubuh kami. Untuk kami memiliki kehidupan yang fit, itu dimulai sekarang. Mulai dari apa yang kami makan. Dan tidak hanya apa yang kami makan dan minum, tetapi apa yang kami kerjakan dengan tubuh kita. Kami harus mengajak tubuh kami untuk bergerak dan bergerak dan bergerak. Ketika kami berhenti bergerak, maka berhenti jugalah seluruh atau menjadi lemahlah seluruh sistem di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau ingin kami semua sehat. Dan kalau kami masih bisa sehat sampai saat ini, dilindungi oleh Tuhan, semua karena kasih karunia dan perlindungan Tuhan yang harus kami syukuri. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa kami, dan biarlah mulai dari sekarang kami mengambil keputusan untuk menjaga tubuh kami dalam kesehatan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran sore hari ini yang telah dibawakan oleh Ibu Evi Gondomulyo. Untuk minggu depan, kita memiliki health series juga yang dibawakan oleh masih dengan Ibu Evi dengan judul Fit Life, Start Here. Remember your mental health. Di jam yang sama, di meeting ID yang sama, dan di password yang sama. Selanjutnya, kita juga ada Bible Study di tanggal 4 Desember dari seri Acts of the Apostles, jam 7 di meeting ID dan di password yang sama hari Jumat nanti. Selanjutnya, untuk informasi-informasi selanjutnya bisa melihat Instagram God's Word Ministry, dan untuk video ini dan juga video-video health series atau video-video revival yang lain bisa mengunjungi Facebook dan YouTube God's Word Ministry. Tuhan memberkati bagi kita semua dan selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan memberkati buat semuanya.